Hamba-hamba Allah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita lanjutkan part yang kedua tentang 10 tanda-tanda besar kiamat. Yang pertama, tanda kiamat besar yang pertama adalah Dukhon. Disebutkan dalam surah Ad-Dukhan ayat 10-12. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fartaqib yauma ta'tis sama'u bidukhanim mubin. Maka tunggulah hari ketika langit membawa kabut yang nyata. Jadi satu hari nanti akan turun kabut yang gelap dari langit. Yakhshan nasa hadza adzabun alim. Yang meliputi manusia, inilah azab yang pedih. Seluruh bumi kena. Rabbana kshif 'annal 'adzaba inna mu'minun. Mereka berdoa, ya Tuhan kami, lenyapkanlah dari kami azab itu. Sesungguhnya kami akan beriman. Tapi sudah terlambat. Ini hamba-hamba Allah. Nah, semua itu disebabkan jatuhnya meteor ke muka bumi ini. Hadis berikut ini terdapat dalam kitab Al-Fitan karya Imam Nu'aim bin Hammad, salah satu guru Imam Al-Bukhari yang berasal dari Khurasan yang sekarang masuk wilayah Turkmenistan. Hadis ini diperselisihkan oleh sebagian ulama. Ada yang mendoifkannya, namun ada juga yang menghasankannya dengan didukung oleh hadis-hadis yang semakna. Baru-baru ini, tahun 2020, tepatnya menjelang pertengahan Ramadan, yang bertepatan malam Jumatnya jatuh pada 15 Ramadan, menjadi perbincangan yang sangat ramai. Oleh sebagian penceramah menyampaikannya dengan penuh keyakinan bahwa apa yang disebutkan dalam hadis itu akan terjadi pada Ramadan tahun 2020. Nah, ternyata setelah memasuki tanggal 15 Ramadan tidak terjadi apa-apa di bumi ini. Sebagai akibatnya, para penceramah tersebut mendapat kritikan dan bahkan tuduhan sebagai penghayal. Sedih kita melihatnya. Sesama muslim, mengapa demikian? Sebenarnya bisa diambil jalan tengah dari dua kubu yang berbeda pandangan terhadap hadis tersebut. Anggaplah hadis tersebut hasan karena diriwayatkan oleh salah seorang guru Imam Al-Bukhari dan didukung dengan hadis-hadis lain tentunya. Dan tentang tanggal 15 Ramadan yang jatuh pada malam Jumat tidak hanya ada pada tahun 2020 saja, akan tetapi dia berulang kembali setiap 8 tahun sekali. Tahun 2012 juga seperti itu, pertengahan Ramadan malam Jumat. Nah, mungkin saja isi hadis tersebut bisa terbukti pada masa yang akan datang, misalnya tahun 2028 atau tahun 2036 dan seterusnya. Wallahu a'lam bishawab. Nah, berikut ini redaksi hadis yang diperselisihkan itu. An Ibni Mas'udin qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza kanat sayhatun fi Ramadan," apabila telah terjadi suara dahsyat pada bulan Ramadan, fa innahu yakunu ma'ma'atun fi Syawal, maka sesungguhnya akan terjadi huru-hara di bulan Syawal. Wa tamyizul qabaili fi Dzulqa'dah, dan akan bertikailah suku bangsa pada bulan Dzulqa'dah. Wa tusfaqud dima'u fi Dzulhijjati wal Muharram, dan akan ditumpahkan darah pada bulan Dzulhijjah dan bulan Muharram. Wamal Muharram
yaquluha thalasan. Nabi mengulanginya 3 kali. Hayhata yuqtalun nasu fiha harjan. Jauhlah akan diperangi manusia padanya pembunuhan demi pembunuhan. Qala qulna wa ma sayhatu ya Rasulullah, apakah suara keras itu ya Rasulullah? Qala haddatun fin nisfi min Ramadana lailata Jum'atin. Nabi bersabda, suara keras pada pertengahan di bulan Ramadan yang terjadi pada malam Jumat. Fatakunu haddatun tuqizun naim, maka akan menjadikan suara keras itu menjadi kaget, terkejutlah orang yang tidur. Wa tuqaidunul qaim, dan menjadi duduklah orang yang sedang berdiri, lemas dari duduk dia. Wa tukhrijul awatiqa min hujurihinna fi lailati jum'atin, dan akan keluar para wanita dari kamarnya pada malam Jumat itu. Fisanatin kathiratiz zalazili, pada tahun itu banyak gempa bumi. Fa idza shallaitumul fajra min yaumil jum'ah, maka apabila kalian selesai salat subuh pada hari Jumat itu, fadkhulu buyutakum, maka masuklah kalian ke rumah-rumah kalian. Waghliqu abwabakum, dan kuncilah pintu-pintu rumah kalian. Wasuddu kuwakum, dan tutuplah lubang-lubang rumah kalian. Wadathiru anfusakum, dan selimutilah diri kalian. Wasuddu adzanakum, dan tutuplah telinga kalian. Fa idza hasastum bi sayhati, maka apabila kalian merasakan suara keras itu, fakhirru lillahi sujjadan, tersungkurlah kalian di hadapan Allah dalam keadaan sujud. Wa qulu, dan bacalah zikir ini, subhanal quddusi rabbunnal quddus. Fa inna man fa'ila dzalika naja, maka sesungguhnya siapa yang melakukan itu, dia akan selamat. Wa man lam yaf'al dzalika halaka, dan siapa yang tidak melakukan itu, maka dia akan celaka. Inilah redaksi hadis yang diperselisihkan tersebut. Wallahu a'lam, hamba-hamba Allah. Baik. Akibat jatuhnya meteor ke muka bumi di pertengahan Ramadan itu akan terjadi 3 tahun kemarau panjang dan kabut tebal. Sampai disebutkan dalam riwayat, kita susah melihat tangan kita karena tidak ada sinar matahari. Ya, hadis riwayat Imam Ibnu Majah. Wa inna qabla khurujid dajjali thalasa sanawatin shidadin yusibun nas. Dan sesungguhnya sebelum keluarnya Dajjal ke muka bumi ini, akan ada 3 tahun yang sangat sulit yang akan menimpa manusia. Fiha ju'un syadidun, pada waktu itu kelaparan yang sangat luar biasa. Kenapa? Ya'murullahu sama'a fi sanatil ula antah bisa sulusa matoriha. Allah perintahkan langit pada tahun pertama itu agar menahan 1/3 hujannya. Wa ya'muru al-ardo fatahbisu sulusan nabatiha, dan Allah perintahkan bumi agar menahan 1/3 tumbuhannya. Wa summa ya'muru sama'a fi sanati salisati fatahbisu sulusai matoriha. Kemudian Allah perintahkan langit pada tahun kedua, maka langit tersebut menahan 2/3 hujannya. Wa ya'murul ardo fatahbisu sulusayat nabatiha, dan Allah perintahkan bumi agar menahan 2/3 tumbuhannya. Tsumma ya'murullahu sama'a fi sanati salisati fatahbisu matoroha kullahu fala tuqatiru qatorotan. Kemudian Allah perintahkan langit pada tahun ketiga, maka menahanlah hujannya seluruhnya,
maka tidak ada setetes hujan pun jatuh ke muka bumi ini. Bayangkan itu, 1 tahun tidak ada hujan. Kemudian wa ya'murul ardo fatahbisu nabataha kullahu falatum bitu khotro'a. Dan Allah perintahkan bumi agar menahan tumbuh-tumbuhan semuanya, maka tidak ada tumbuh-tumbuhan yang tumbuh di muka bumi ini. Fala tabqa zatu ziflin illa halakat illa masya Allah. Maka tidak ada yang tinggal binatang, ya, hewan yang berkuku. Tidak ada tinggal hewan yang berkuku. Illa halakat illa masya Allah. Kecuali semuanya binasa dan terkecuali ada beberapa hewan yang tidak mati. Kila fama yu'isun nasu fi dzalika zaman. Sahabat bertanya, bagaimana hidupnya manusia di zaman itu ya Rasulullah? Tidak ada makanan ketika itu. Mereka hidup pakai apa? Makan pakai apa? Qala at-tahlilu wa takbiru wa tasbihu wa tahmidu. Nabi bersabda, bacakanlah la ilaha illallah, bacakanlah Allahu Akbar, bacakanlah subhanallah, bacakanlah alhamdulillah, wa yujra dzalika alaihi mujra ta'am. Akan dirasakan yang demikian itu atas mereka rasa makanan. Jadi makanannya zikir, kenyang mereka. Oleh karena itu kita harus latih dari sekarang, berzikirlah yang khusyuk kepada Allah. Karena kalau kita bertemu dengan zaman seperti itu, makanan kita adalah zikir kepada Allah. Hamba-hamba Allah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, untuk mendukung program Majelis Studi Dakwah Terapan ini, yang sudah subscribe, like and share dan memberikan dukungannya kepada kami ucapkan jazakumullahu khair. Untuk melihat kajian sebelumnya, silakan hubungin di channel kami di YouTube ya berikut ini, dan insya Allah kita akan lanjutkan lagi nanti pada part yang ketiga.